Halo, nama saya Ahmad Solihin, and you're watching Blue Talks. Banyak orang yang mungkin bisa cepet kaya gitu kan, dapat duitnya dari muda gitu ya, tapi juga cepet banget miskinnya gitu ya. Dan ini ya partly karena satu mungkin ketipu, itu mungkin juga gitu ya, tapi banyak yang terjadi karena ketidakpahaman finansial gitu. Gak paham mana yang diperlukan, mana yang diinginkan. Salah satu contoh yang semua orang mungkin tahu ya, atlet seperti Mike Tyson tuh gitu kan. Itu umur 20 tahun udah juara dunia. Sepanjang karirnya sebagai petinju dia bisa mengumpulkan uang hadiah pertandingan itu kurang lebih 400-an juta dolar gitu ya. Tapi tahun 2003 dia bangkrut dengan hutang 23 juta dolar. Mike Tyson bisa bangkit lagi gitu ya, tapi tidak sebagai petinju. Cuman itu salah satu contoh yang cukup ekstrim gitu. Dan kalau kita lihat generasi muda sekarang juga banyak tuh yang bisa seperti itu gitu. Dan makanya sebagai generasi muda itu paham, literate akan apa yang namanya financial management, financial planning, dan juga financial goal. Bukan cuman kita perlu men-generate income dan menghasilkan wealth, tapi kita juga bisa menjaga wealth tadi, dan kalau bisa tentunya menciptakan pertumbuhan dari wealth tadi. Reksadana itu adalah wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat yang nanti dikelola dalam bentuk portfolio. Jadi nanti dalam portfolio ini bisa dibelikan berbagai macam instrumen investasi gitu ya, mulai dari saham, obligasi, ataupun instrumen-instrumen lain yang tidak hanya dari capital market. Manajer investasi itu adalah perusahaan atau badan hukum yang secara profesional mengelola dana dari investor. Tentunya tujuan dari pengelolaan ini adalah mendapatkan hasil investasi yang optimal dengan resiko yang manageable. Dalam konteks berinvestasi di Indonesia, tentunya manajer investasi yang kita pilih gitu adalah manajer investasi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, dan tentunya memiliki track record yang cukup baik selama beroperasi di Indonesia. Investor itu dapat produk yang bisa dibilang sudah terdiversifikasi. Umumnya demikian gitu. Tentunya ada produk reksadana yang berbeda dari itu, tapi secara umum biasanya produknya sudah terdiversifikasi secara baik. Kalau kita belajar teori investasi secara umum kan ada yang bilang don't put your egg in one basket gitu ya. Itu biasanya untuk mengurangi resiko dari investasi itu sendiri. Yang kedua tentunya investor bisa membeli satu unit reksadana itu dengan denominasi yang kecil gitu. Jadi kita bisa mulai dari 50.000, dari 100.000, dari 200.000 gitu ya, yang bisa kita sesuaikan dengan kemampuan dari investor tersebut. Yang ketiga tentunya dari sisi regulasi ya, reksadana itu kan diatur dan diawasi oleh OJK. Jadi secara umum juga ada sedikit banyak ada proteksi buat investor ya, ketika berinvestasi di instrumen reksadana. Yang namanya reksadana itu umumnya adalah produk yang liquid gitu ya, jadi kita bisa redeem kapan aja gitu, dan tentunya pencairannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara perpajakan yang namanya reksadana itu bukan objek pajak, dan pajak yang sudah dibayarkan oleh reksadana di dalam unitnya merupakan pajak yang udah final dibayar. Reksadana itu banyak jenisnya gitu ya, jadi bisa disesuaikan dengan risk appetite dari masing-masing investor, bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga bisa disesuaikan mungkin misalnya dengan profil usia. Dari reksadana yang profil resikonya rendah banget gitu, yang mungkin isinya money market semua gitu ya,
sampai passive indexing, ada juga yang mungkin highly concentrated reksadana saham gitu ya, yang juga tentunya cocok untuk investor dengan risk appetite yang tinggi gitu. Jadi spektrumnya itu sangat lebar. Reksadana itu dikelola oleh manajer investasi yang profesional, tentunya pengalamannya, pengetahuannya gitu kan, dan juga waktunya gitu, karena nggak semua investor itu satu punya pemahaman, pengetahuan, dan yang paling penting waktu. By default yang namanya investasi itu pasti beresiko, dan untuk reksadana tentunya juga ada resikonya gitu. Yang paling utama tentunya resiko pasar. Maksudnya resiko pasar itu ya volatilitas dari pergerakan harga saham, harga obligasi, pasar keuangan, kondisi makroekonomi Indonesia gitu, itu semua berpengaruh terhadap pergerakan harga instrumen finansial yang tentunya ada di dalam reksadana tadi. Jadi itu tentunya akan mempengaruhi risk dan return dari reksadana yang ada. Tugas investor nih ketika kita milih manajer investasi itu, kita pastikan tercatat dan legalitasnya itu memang terdaftar dan diakui oleh OJK. Ini penting gitu, karena kita ketika berinvestasi itu kan kita inherently itu investasi yang akan kita lakukan itu pasti ada resikonya. Jadi kalau kita milih manajer investasi yang asal-asalan, yang track recordnya yang nggak jelas, ke legalitasnya juga nggak jelas, kita itu kayak double down on the risk gitu. Yang kita malah downside-nya itu bukan nggak terbatas, tapi downside-nya itu bisa dalam, padahal upside-nya itu kita nggak tahu. Jadi kalau kita punya bola kristal dan kita bisa memprediksi kapan market crash, kapan market naik, kapan market turun, kita bisa keluar masuk dengan untung terus. Unfortunately nggak ada gitu. Jadi nggak ada orang yang bisa memprediksi kapan akan terjadi crash, kapan market akan benar-benar naik, kapan market akan benar-benar turun. Kalau orang bilang kan market timing gitu ya, kita benar-benar pengen time the market perfectly gitu, nggak bisa gitu ya, karena kita nggak punya kemampuan untuk itu. Ya kita secara rutin aja sih mungkin melakukan investasi di reksadana tersebut. Tapi balik lagi sih kalau menurut saya gitu ya, balik lagi tentunya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kemampuan tadi tentunya kemampuan finansial dan kemampuan mental gitu. Kemampuan mental itu karena risk appetite tiap orang itu nggak sama, risk appetite tiap orang itu berbeda. Dan kalau buat saya konsep berinvestasi itu kita cari untung, bukan cari penyakit gitu ya. Jadi kalau kita market turun 10% terus kita sakit perut nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, baiknya sih jangan investasi apa-apa sih. Secara peraturan gitu, yang namanya reksadana itu dikelola oleh manajer investasi atau instrumen investasinya, dan dananya disimpan oleh yang namanya bank custody. Jadi kalau sesuatu terjadi terhadap manajer investasi, sebenarnya dananya investor tidak hilang gitu. Yang selama ini kalau kita perhatikan bermasalah itu adalah tentunya ketika instrumen investasinya tersebut nggak pas atau nggak cocok dan mengalami kerugian yang dalam gitu, dan mungkin juga instrumen investasi yang ada di dalam bisa jadi ya barang atau instrumen yang nggak liquid dan sulit dijual. Nah itu yang mungkin menjadi isu gitu. Jadi kalau kita perhatikan penawaran produk keuangan kayaknya tiap hari tambah lama tambah banyak gitu ya. Jadi artinya usaha untuk melakukan inklusi finansial itu di Indonesia semakin pesat gitu perkembangannya. Tapi sayangnya dari sisi literasi finansialnya itu masih kurang sekali gitu. Akibatnya makanya dari waktu ke waktu kita bisa melihat bagaimana investor ataupun masyarakat itu bisa terjebak berinvestasi di semacam investasi bodong. Nah, salah satu tools yang Saledra Capital gunakan untuk berperan serta dalam mengembangkan literasi keuangan di Indonesia itu lewat aplikasi YoInvest kita, di mana di situ kita mengencourage atau mengedepankan tujuan supaya investor itu bisa berinvestasi sesuai dengan goals-nya, dengan tujuannya. Makanya kita istilahnya tuh ada goal based investing di dalam
Yo Investnya Salendra Capital tadi. Nah, di dalam aplikasi ini masyarakat gitu kan, publik secara umum dan juga investor bisa melihat report yang kita bikin gitu ya, mengenai berbagai produk finansial, mengenai katakanlah update dari pasar keuangan, update makro, dan juga mungkin beberapa katakanlah update mengenai corporate ataupun emiten yang ada di bursa saham atau bursa obligasi kita.